Dalam sebuah organisasi mahasiswa, terdapat seorang anggota bernama Maya. Maya memiliki reputasi yang baik dan dihormati oleh anggota lainnya. Suatu hari, ada kesempatan bagi Maya untuk menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadinya. Maya pun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Hal berikut yang seharusnya Maya lakukan adalah: A. Menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadinya. B. Melaporkan hal tersebut kepada pimpinan organisasi. C. Meminta izin pada anggota organisasi untuk menggunakan dana tersebut terlebih dahulu dan segera mengembalikannya. D. Tidak menggunakan dana organisasi dan mencari sumber lain. E. Mencoba mengganti dana organisasi secara bertahap. Jawabannya D. Tidak menggunakan dana organisasi dan mencari sumber lain. Ahmad adalah seorang mahasiswa yang mendapati dirinya dalam situasi di mana dia bisa menyalin pekerjaan tugas dari temannya yang sangat baik dan mendapatkan nilai tinggi. Namun, dia memilih untuk mengerjakan tugasnya sendiri dengan jujur dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Tindakan Ahmad ini mencerminkan penerapan integritas diri dalam: A. Menjaga reputasi. B. Meraih kesuksesan cepat. C. Menghindari hukuman. D. Menunjukkan kerendahan hati. E. Menumbuhkan kepercayaan diri. Jawabannya A. Menjaga reputasi. Pada sebuah perusahaan, Sarah merupakan seorang karyawan yang terkenal jujur dan memiliki integritas tinggi. Suatu hari, atasan Sarah memberikan tugas penting untuk menangani proyek rahasia. Namun Sarah mengetahui bahwa ada potensi konflik kepentingan karena proyek tersebut melibatkan saudara dekatnya. Sarah memilih untuk: A. Mengungkapkan konflik kepentingan kepada atasan dan meminta dipindahkan ke proyek lain. B. Menyelesaikan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa melibatkan saudara dekatnya. C. Mengundurkan diri dari pekerjaan untuk menghindari konflik kepentingan. D. Melibatkan saudara dekatnya dalam proyek tersebut dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. E. Mengabaikan konflik kepentingan dan melanjutkan proyek seperti biasa. Jawabannya A. Mengungkapkan konflik kepentingan kepada atasan dan meminta dipindahkan ke proyek lain. Ricky adalah seorang profesional yang selalu bersemangat dalam mencapai prestasi di tempat kerjanya. Dia memiliki target yang tinggi dan bekerja keras untuk mencapainya. Suatu hari, Ricky menghadapi situasi sulit di mana ia merasa terjebak dalam rutinitas dan merasa kurang termotivasi. Bagaimana langkah terbaik yang dapat diambil oleh Ricky? A. Mengabaikan perasaan kurang termotivasi dan tetap menjalankan rutinitasnya. B. Berbicara dengan atasan dan meminta tugas baru yang menantang. C. Mengundurkan diri dari pekerjaan dan mencari kesempatan baru di tempat lain. D. Menyelesaikan tugas rutin dengan minimum usaha untuk menghindari kelelahan. E. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas rutinnya. Jawabannya B. Berbicara dengan atasan dan meminta tugas baru yang menantang. Dalam kehidupan sehari-hari, Andi adalah seorang individu yang memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Suatu hari ia menghadapi kegagalan dan dalam mencapai tujuannya. Bagaimana sikap yang tepat bagi Andi dalam menghadapi kegagalan tersebut? A. Lebih berhati-hati dalam melangkah. B. Mengabaikan kegagalan dan membuat tujuan yang lain. C. Mengambil waktu untuk refleksi diri dan mencari pelajaran dari kegagalan. D. Sedih sebentar saja lalu kembali mencoba lagi. E. Mencari pembenaran dan menyalahkan orang lain atas kegagalan tersebut. Jawabannya C. Mengambil waktu untuk refleksi diri dan mencari pelajaran dari kegagalan. Ricky adalah seorang siswa yang memiliki semangat berprestasi yang tinggi dalam lingkungan sekolah. Suatu hari, ia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam sebuah ujian yang sulit. Bagaimana sikap yang tepat bagi Ricky dalam menghadapi situasi ini? A. Menyerah dan berpikir bahwa ia tidak mampu menghadapi ujian yang sulit. B. Mengabaikan hasil ujian dan menganggapnya tidak penting.
C. Menggunakan hasil ujian sebagai motivasi untuk belajar lebih giat lagi. D. Mengkritik guru atas tingkat kesulitan ujian yang tidak adil. E. Menyalahkan teman-teman sekelas yang mendapatkan nilai lebih tinggi. Jawabannya C. Menggunakan hasil ujian sebagai motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Andi baru saja membuka restoran kecil di pusat kota. Untuk membangun orientasi pada pelayanan yang baik, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Andi adalah A. Mempekerjakan pegawai dengan pengalaman kerja yang minim untuk menghemat biaya. B. Mengurangi variasi menu untuk mempermudah operasional dapur. C. Mengadakan pelatihan bagi seluruh karyawan mengenai pelayanan pelanggan. D. Memberikan bonus pada karyawan yang mampu memberikan layanan terbaiknya. E. Menetapkan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jawabannya C. Mengadakan pelatihan bagi seluruh karyawan mengenai pelayanan pelanggan. Anna adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Setiap hari, dia dengan sabar membantu dan memberikan bimbingan pada siswa-siswanya yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Sikap Anna ini menunjukkan A. Kesabaran dalam membantu siswa-siswa yang kesulitan. B. Kepedulian terhadap kemajuan siswa-siswanya. C. Orientasi pada pelayanan yang baik. D. Kemampuan dalam mengajar dengan efektif. E. Fokus pada peningkatan reputasi sebagai guru terbaik. Jawabannya C. Orientasi pada pelayanan yang baik. Siti adalah seorang pekerja yang baru saja pindah ke kota baru. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, rutinitas kerja yang berbeda, dan teman baru. Tindakan apa yang menunjukkan kemampuan Siti dalam beradaptasi? A. Menolak untuk berinteraksi dengan rekan kerja baru. B. Mengeluh tentang perubahan yang terjadi. C. Tetap mempertahankan rutinitas seperti di tempat lamanya. D. Mengikuti perubahan rutinitas kerja pelan-pelan. E. Membuka diri untuk berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Jawabannya E. Membuka diri untuk berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah perusahaan, ada perubahan besar dalam sistem manajemen yang mengharuskan semua karyawan untuk menguasai teknologi baru. Bagaimana sebaiknya karyawan beradaptasi dengan perubahan ini? A. Menolak untuk belajar dan menggunakan teknologi baru. B. Membuka diri untuk belajar dan menguasai teknologi baru dengan semangat. C. Menghindari tanggung jawab yang melibatkan penggunaan teknologi baru. D. Meminta teman untuk mengajari teknologi tersebut. E. Tetap mengandalkan sistem lama dan mengabaikan perubahan. Jawabannya B. Membuka diri untuk belajar dan menguasai teknologi baru dengan semangat. Tasya adalah seorang siswi baru di SMA Bintang Jaya. Ia berasal dari desa kecil dan belum terbiasa dengan lingkungan perkotaan. Di sekolah barunya, ia sering merasa canggung dan kesulitan bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Bagaimana kemampuan beradaptasi Tasya dalam lingkungan sekolah dapat membantunya mengatasi masalah ini? A. Tasya menunggu teman-teman datang dan mengajaknya bergabung. B. Tasya harus berani mengambil inisiatif untuk berbaur dengan teman-teman sekelasnya. C. Tasya harus mengambil hati teman-teman barunya, misalnya dengan membawakan makanan kecil. D. Tasya harus mengharapkan guru-guru untuk membantunya menyesuaikan diri di sekolah. E. Tasya harus tetap bertahan dengan kecanggungannya tanpa mencari solusi. Jawabannya B. Tasya harus berani mengambil inisiatif untuk berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Dalam suatu kelas, terdapat seorang siswa bernama Aldo yang seringkali mudah tersulut emosi. Ketika ada perbedaan pendapat atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, Aldo cenderung menjadi marah dan sulit mengendalikan dirinya. Kemampuan pengendalian diri Aldo dalam lingkungan sekolah yang dapat membantu mengatasi masalah ini adalah
A. Aldo harus mengabaikan perasaan dan emosinya agar tidak terlihat lemah di depan teman-temannya. B. Aldo harus mencari cara untuk menahan kemarahannya. C. Aldo harus belajar mengenali dan mengendalikan emosinya dengan cara yang lebih baik. D. Aldo harus menyalahkan orang lain atas emosinya yang sulit dikendalikan. E. Aldo bisa meminta guru-guru untuk menghindari situasi yang dapat memicu kemarahannya. Jawabannya C. Aldo harus belajar mengenali dan mengendalikan emosinya dengan cara yang lebih baik. Adi merupakan mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi ternama. Dalam menjalani rutinitas perkuliahan yang padat dan tuntutan tugas yang tinggi, Adi sering merasa stres dan cemas. Hal ini membuatnya sulit untuk mengendalikan diri dan tetap tenang. Bagaimana kemampuan pengendalian diri Adi dalam lingkungan perguruan tinggi dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Adi harus mengabaikan perasaan stres dan cemasnya agar tidak terlihat lemah di depan teman-temannya. B. Adi harus mencari cara untuk melampiaskan stres dan kecemasannya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. C. Adi harus belajar mengenali dan mengendalikan stres serta kecemasannya dengan cara yang lebih baik. D. Adi harus menyalahkan tugas dan tekanan dari perguruan tinggi atas ketidakmampuannya mengendalikan diri. E. Adi harus meminta dosen-dosennya untuk mengurangi tuntutan tugas agar merasa lebih tenang. Jawabannya C. Adi harus belajar mengenali dan mengendalikan stres serta kecemasannya dengan cara yang lebih baik. Rani adalah seorang mahasiswi semester akhir yang seringkali menunda-nunda penyelesaian tugas akhirnya. Ia cenderung bergantung pada bantuan teman-temannya atau menunggu hingga batas waktu yang sangat mepet sebelum mengerjakan tugas tersebut. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Rani dalam lingkungan perkuliahan dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Rani terus bergantung pada bantuan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas akhir. B. Rani harus menyalahkan jadwal perkuliahan yang padat atas ketidakmampuannya menyelesaikan tugas tepat waktu. C. Rani harus belajar mengatur waktu dan menghargai tenggat waktu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. D. Rani meminta dosen memberikan tenggat waktu tambahan agar ia dapat menyelesaikan tugas dengan baik. E. Rani harus menghindari tanggung jawab menyelesaikan tugas akhirnya dengan mengabaikannya. Jawabannya C. Rani harus belajar mengatur waktu dan menghargai tenggat waktu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Dalam suatu organisasi masyarakat, terdapat seorang anggota bernama Maya yang cenderung bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Maya jarang mengambil inisiatif sendiri dan lebih suka menunggu instruksi dari orang lain. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Maya dalam masyarakat dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Maya harus keluar dari organisasi tersebut. B. Maya harus mengajak anggota lain untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. C. Maya harus belajar menghargai kemampuan dan kontribusinya sendiri, serta berani mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas. D. Maya harus berani mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. E. Maya harus memilih tugas-tugas sesuai kemampuannya. Jawabannya C. Maya harus belajar menghargai kemampuan dan kontribusinya sendiri serta berani mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dalam sebuah proyek pengembangan masyarakat, terdapat seorang peserta bernama Rina yang cenderung pasif dalam mengambil peran dan tanggung jawab. Rina lebih suka menunggu orang lain untuk memberikan arahan dan hanya akan melaksanakan apa yang diminta tanpa inisiatif sendiri. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Rina dalam masyarakat dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Rina harus terus mengandalkan orang lain dalam mengambil peran dan tanggung jawab dalam proyek. B. Rina harus menyalahkan peserta lain atas ketidakmampuannya mengambil inisiatif dan tanggung jawab. C. Rina harus menunggu orang lain memberikan arahan yang jelas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. D. Rina harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani mengambil inisiatif serta tanggung jawab dalam proyek.
Rina harus menghindari tanggung jawab dalam proyek dengan tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Jawabannya D. Rina harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani mengambil inisiatif serta tanggung jawab dalam proyek. Dalam sebuah kelompok proyek di sekolah, terdapat seorang siswa bernama Dian yang seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Dian cenderung menunda-nunda dan mengandalkan bantuan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Dian dalam lingkungan sekolah dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Dian mengandalkan bantuan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. B. Dian harus belajar mengatur waktu dengan baik dan menghargai tenggat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. C. Dian menyalahkan waktu yang terbatas atas ketidakmampuannya menyelesaikan tugas tepat waktu. D. Dian harus menunggu guru memberikan tenggat waktu tambahan agar ia dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Dian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan aktif berpartisipasi dalam kelompok proyek. Jawabannya B. Dian harus belajar mengatur waktu dengan baik dan menghargai tenggat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Rudy adalah seorang siswa yang selalu mendapatkan nilai rendah dalam pelajaran matematika. Ia merasa sulit untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan di kelas. Namun, Rudy memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kemampuannya dalam matematika. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Rudy dalam mengatasi masalah ini? A. Rudy harus fokus pada pelajaran lain yang menjadi kelebihannya. B. Rudy harus menerima bahwa ia tidak memiliki bakat dalam matematika. C. Rudy harus tetap mempertahankan pola belajar yang sama tanpa melakukan perubahan. D. Rudy dapat meminta guru memberikan penjelasan yang lebih rinci agar ia dapat memahami pelajaran dengan mudah. Rudy harus mengembangkan kebiasaan belajar yang konsisten dan terus mencari strategi yang tepat untuk memahami konsep-konsep matematika. Jawabannya Rudy harus mengembangkan kebiasaan belajar yang konsisten dan terus mencari strategi yang tepat untuk memahami konsep-konsep matematika. Ana adalah seorang pekerja yang sudah berpengalaman, namun ia menyadari bahwa dalam dunia kerja yang terus berkembang, ia harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Ana dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang selalu berubah? A. Ana harus mengabaikan perkembangan dunia kerja dan tetap mengandalkan keterampilan lama yang dimilikinya. B. Ana harus berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah untuk memperoleh pendidikan baru. C. Ana harus menunggu atasan memberikan arahan dan kesempatan belajar agar ia dapat mengikuti perkembangan dunia kerja. D. Ana harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, aktif mencari peluang belajar dan mengembangkan keterampilan baru sesuai dengan ketuntutan dunia kerja. Ana harus menghindari tantangan baru dan hanya fokus pada pekerjaan rutin yang sudah dikuasainya. Jawabannya D. Ana harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, aktif mencari peluang belajar, dan mengembangkan keterampilan baru sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Di sebuah perusahaan teknologi, Sarah adalah seorang karyawan yang telah bekerja selama beberapa tahun. Namun, Sarah menyadari bahwa dunia teknologi terus berkembang dan ada banyak hal baru yang perlu dipelajari. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Sarah dalam meningkatkan kinerjanya di lingkungan kerja? A. Sarah dapat menganggap bahwa pengalaman kerjanya sudah cukup dan tidak perlu belajar hal baru. B. Sarah dapat mengandalkan rekan kerjanya untuk mempelajari hal-hal baru di bidang teknologi. C. Sarah bisa menghindari tantangan baru dan hanya fokus pada pekerjaan rutin yang sudah dikuasainya. D. Sarah meminta pada atasan untuk memberikan pelatihan dan kesempatan belajar agar ia dapat mengikuti perkembangan teknologi. Sarah harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Jawabannya Sarah harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Di sebuah proyek,
tim di perusahaan, terdapat seorang anggota tim bernama Maya yang cenderung dominan dan tidak mendengarkan pendapat anggota tim lainnya. Maya lebih suka melakukan segala hal sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. Bagaimana pentingnya teamwork dan kerjasama dalam mencapai kesuksesan proyek dapat membantu Maya dalam mengatasi masalah ini? A. Maya perlu mempertahankan sikap dominannya dan tidak perlu melibatkan anggota tim lain. B. Maya bisa menyalahkan anggota tim lain atas ketidakmampuan mereka berkontribusi dalam proyek. C. Maya harus belajar menghargai kontribusi dan pendapat anggota tim lain, serta berusaha bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan proyek. D. Maya menunggu anggota tim lain memberikan arahan yang jelas untuk melibatkan mereka dalam proyek. E. Maya harus menghindari tanggung jawab dalam proyek dengan tidak aktif berpartisipasi dalam tim. Jawabannya C. Maya harus belajar menghargai kontribusi dan pendapat anggota tim lain, serta berusaha bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan proyek. Dina adalah seorang profesional yang telah bekerja di industri periklanan selama bertahun-tahun. Namun dia menyadari bahwa teknologi dan tren dalam industri tersebut terus berkembang. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Dina dalam menjaga kualitas pekerjaannya? A. Dina harus tetap menggunakan metode dan strategi lama tanpa melakukan perubahan. B. Dina harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mengikuti perkembangan industri, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. C. Dina harus menganggap bahwa pengalaman kerjanya sudah cukup dan tidak perlu belajar hal baru. D. Dina akan meminta atasan memberikan pelatihan dan kesempatan belajar agar ia dapat mengikuti perkembangan industri. E. Dina harus menghindari tantangan baru dan hanya fokus pada pekerjaan rutin yang sudah dikuasainya. Jawabannya B. Dina harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan industri dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Dalam pelajaran matematika, Andi sering merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Andi dalam mengatasi kesulitan tersebut? A. Andi harus mengabaikan kesulitan yang dihadapinya dan tetap belajar. B. Andi harus menganggap bahwa kemampuan matematikanya sudah cukup dan tidak perlu belajar hal baru. C. Andi menunggu guru memberikan penjelasan yang lebih rinci agar ia dapat memahami konsep matematika dengan mudah. D. Andi harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan meminta bantuan dari guru atau teman sekelas jika diperlukan. E. Andi harus menghindari tugas atau pelajaran yang berhubungan dengan matematika. Jawabannya D. Andi harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan meminta bantuan dari guru atau teman sekelas jika diperlukan. Dalam sebuah proyek sekolah, Ana, Budi, dan Cinta ditugaskan untuk bekerja sama dalam membuat presentasi tentang lingkungan. Ana memiliki ide kreatif, Budi memiliki keahlian dalam desain grafis, dan Cinta memiliki kemampuan dalam penelitian. Bagaimana kerjasama mereka dapat membantu mereka mencapai hasil yang lebih baik? A. Masing-masing anggota tim hanya fokus pada tugasnya sendiri tanpa berbagi ide atau saling membantu. B. Masing-masing anggota tim menganggap bahwa kemampuan dan kontribusi mereka sudah cukup sehingga tidak perlu kerjasama. C. Ana, Budi, dan Cinta saling berbagi ide, memanfaatkan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, dan bekerja sama untuk menciptakan presentasi yang kreatif dan informatif tentang lingkungan. D. Ana, Budi, dan Cinta menunggu instruksi dari guru agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam proyek tersebut. E. Ana, Budi, dan Cinta menghindari tanggung jawab dalam proyek dan tidak melakukan upaya kolaborasi. Jawabannya C. Ana, Budi, dan Cinta saling berbagi ide, memanfaatkan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, dan bekerja bersama untuk menciptakan presentasi yang kreatif dan informatif tentang lingkungan. Dalam sebuah tim proyek di lingkungan kerja, terdapat seorang karyawan bernama Rina yang ditunjuk sebagai pemimpin tim. Bagaimana kepemimpinan Rina dapat mempengaruhi kinerja tim dan hasil proyek? A.
Rina hanya memerintah anggota tim tanpa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan atau memberikan dukungan. B. Rina menganggap bahwa posisinya sebagai pemimpin tim tidak penting dan tidak perlu memimpin dengan baik. C. Rina menghindari tanggung jawab kepemimpinan dalam tim dan hanya fokus pada tugas individu. D. Rina menunggu instruksi dari atasan agar tahu apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin tim. E. Rina mengkomunikasikan visi dan tujuan proyek dengan jelas kepada anggota tim untuk memotivasi mereka. Jawabannya E. Rina mengkomunikasikan visi dan tujuan proyek dengan jelas kepada anggota tim untuk memotivasi mereka. Pada suatu hari, Andi, Budi, dan Cika membentuk tim untuk mengikuti lomba mendaki gunung. Mereka harus mencapai puncak gunung dalam waktu yang ditentukan. Andi memiliki pengalaman mendaki yang cukup, Budi memiliki kemampuan navigasi yang baik, sementara Cika memiliki fisik yang kuat. Ketika sampai di tengah perjalanan, mereka menghadapi rintangan berupa jembatan yang rusak dan harus memutuskan langkah selanjutnya. Andi berpendapat bahwa mereka harus mencoba memperbaiki jembatan tersebut. Budi mengusulkan mencari jalur alternatif, sementara Cika ingin mencoba menyeberangi jembatan dengan hati-hati. Tim tersebut kemudian memilih langkah yang akan diambil oleh mayoritas. Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus ini? A. Tim harus selalu mengikuti saran anggota yang paling berpengalaman. B. Setiap anggota tim harus memberikan usulan solusi, kemudian memilih yang paling efektif. C. Anggota tim harus mengikuti saran anggota yang memiliki fisik yang kuat. D. Ketua tim harus memutuskan langkah yang akan diambil. E. Kompromi adalah kunci untuk mencapai keputusan yang baik dalam tim. Jawabannya E. Kompromi adalah kunci untuk mencapai keputusan yang baik dalam tim. Sebagai seorang ASN, Anda bertanggung jawab atas beberapa tugas yang mendesak. Tugas-tugas tersebut antara lain menyiapkan laporan keuangan bulanan, merespon permintaan informasi dari masyarakat, mengatur pertemuan dengan mitra eksternal, dan menyelesaikan proyek prioritas yang tenggat waktunya mendekati. Bagaimana Anda akan mengatur prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Menyelesaikan proyek prioritas dengan tenggat waktu mendekati terlebih dahulu. B. Menyiapkan laporan keuangan bulanan terlebih dahulu karena merupakan tugas rutin. C. Merespon permintaan informasi dari masyarakat terlebih dahulu karena melibatkan partisipasi publik. D. Mengatur pertemuan dengan mitra eksternal terlebih dahulu karena melibatkan kerjasama eksternal. E. Memilih tugas yang paling disukai dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Jawabannya A. Menyelesaikan proyek prioritas dengan tenggat waktu mendekati terlebih dahulu. Sebuah restoran mewajibkan para karyawan untuk bekerja dalam tim selama shift makan siang yang sibuk. Tim terdiri dari pelayan, juru masak, dan kasir. Pada hari tertentu, jumlah pelanggan melebihi kapasitas restoran, dan tim harus bekerja lebih keras untuk melayani semua pelanggan dengan cepat dan efisien. Ketika salah satu pelayan menghadapi kesulitan mengambil pesanan karena padatnya restoran, juru masak dan kasir langsung membantu dengan mengambil beberapa pesanan. Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus ini? A. Karyawan harus mematuhi tugas yang telah ditetapkan dan tidak melibatkan diri dalam tugas orang lain. B. Setiap karyawan harus memiliki pengetahuan tentang semua tugas dalam tim. C. Karyawan harus menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas mereka. D. Dalam situasi darurat, karyawan harus saling membantu dan untuk mencapai tujuan bersama. E. Karyawan harus menunggu instruksi dari atasan sebelum membantu anggota tim lainnya. Jawabannya D. Dalam situasi darurat, karyawan harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang guru di sekolah, Anda memiliki beberapa tugas yang perlu diselesaikan. Tugas-tugas tersebut antara lain menyiapkan materi pembelajaran, memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, mengikuti rapat staf, dan mengevaluasi tugas siswa. Bagaimana Anda dapat mengatur skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Menyiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu karena itu adalah tugas inti sebagai guru.
B. Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan terlebih dahulu untuk memastikan keberhasilan belajar mereka. C. Mengikuti rapat staf terlebih dahulu karena melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah. D. Mengevaluasi tugas siswa terlebih dahulu untuk memberikan umpan balik yang efektif. E. Memilih tugas yang paling disukai dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Jawabannya A. Menyiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu karena itu adalah tugas inti sebagai guru. Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas-tugas tersebut antara lain membayar tagihan listrik dan air, menyelesaikan pekerjaan rumah, berolahraga, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan menyelesaikan proyek pribadi yang ingin Anda capai. Bagaimana Anda akan mengatur skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Membayar tagihan listrik dan air terlebih dahulu untuk menghindari pemutusan layanan. B. Menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu agar lingkungan rumah tetap bersih dan rapi. C. Berolahraga terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. D. Menghabiskan waktu bersama keluarga terlebih dahulu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis. E. Menyelesaikan proyek pribadi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Jawabannya A. Membayar tagihan listrik dan air terlebih dahulu untuk menghindari pemutusan layanan. Sebagai seorang ASN, Anda ditugaskan sebagai pemimpin sebuah tim proyek. Tim Anda terdiri dari beberapa anggota yang memiliki beragam keahlian. Bagaimana Anda akan menjalankan kepemimpinan dalam tim proyek tersebut? A. Memberikan instruksi secara terperinci kepada setiap anggota tim dan memastikan tugas mereka dilaksanakan sesuai petunjuk. B. Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota tim untuk mencapai tujuan proyek secara bersama-sama. C. Mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan anggota tim. D. Menetapkan target individu bagi setiap anggota tim dan mengawasi kinerja mereka secara ketat. E. Menunjukkan superioritas dan dominasi dalam memimpin tim. Jawabannya B. Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota tim untuk mencapai tujuan proyek secara bersama-sama. Andi adalah seorang kepala sekolah yang baru di sebuah SMP. Ia ingin mengimplementasikan perubahan dalam lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana Anda dapat menjalankan kepemimpinannya untuk mencapai perubahan yang diinginkan? A. Mengambil keputusan tanpa melibatkan guru dan staf sekolah. B. Melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pengembalian keputusan dan mendengarkan masukan mereka. C. Mengontrol setiap langkah yang diambil oleh guru dan staf sekolah untuk memastikan pelaksanaan perubahan. D. Memberikan tugas tambahan kepada guru dan staf sekolah tanpa memberikan arahan yang jelas. E. Menunjukkan superioritas dan dominasi terhadap guru dan staf sekolah. Jawabannya B. Melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka. Sarah adalah seorang pemimpin tim di Departemen Pemasaran sebuah perusahaan. Dia bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Bagaimana Sarah dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif dalam lingkungan kerja? A. Mengontrol setiap langkah yang diambil oleh anggota tim. B. Melibatkan anggota tim dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. C. Menugaskan tugas-tugas yang tidak terlalu penting kepada anggota tim. D. Memberikan instruksi secara terperinci dan memberi kesempatan anggota tim untuk berinovasi. E. Menunjukkan superioritas dan dominasi terhadap anggota tim. Jawabannya B. Melibatkan anggota tim dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Dika sedang menghadapi masalah di tempat kerjanya. Sebuah mesin penting dalam lini produksi mengalami kerusakan yang membuat proses produksi terhenti. Bagaimana Dika dapat menggunakan teknik problem solving untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengabaikan masalah tersebut dan melanjutkan pekerjaan lain. B. Meminta bantuan dari rekan kerja sambil mencoba mencari solusi sendiri. C. Menunda penyelesaian masalah hingga mendapatkan arahan dari atasan. D. Menyalahkan rekan kerja atas kerusakan mesin tersebut.
E. Menganalisis akar masalah, mengidentifikasi solusi alternatif, dan memilih yang paling efektif. Jawabannya E. Menganalisis akar masalah, mengidentifikasi solusi alternatif, dan memilih yang paling efektif. Di sebuah kampus, seorang mahasiswa bernama Ahmad sedang terpapar dengan pemikiran radikal yang memengaruhi pandangannya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Ahmad untuk memperbaiki keadaannya? A. Menerima segala pemikiran dan berdiskusi dengan teman. B. Melaporkan teman-temannya yang terpapar pemikiran radikal. C. Mencari pemahaman yang lebih luas melalui membaca dan berdiskusi dengan sumber yang beragam. D. Menghindari segala jenis diskusi dan interaksi sosial. E. Menjauhkan diri dari lingkungan kampus dan memilih isolasi. Jawabannya C. Mencari pemahaman yang lebih luas melalui membaca dan berdiskusi dengan sumber yang beragam. Di sebuah komunitas sekolah, terdapat beberapa siswa yang terpengaruh oleh pemikiran radikal dan mulai menunjukkan perilaku intoleran terhadap siswa lainnya. Bagaimana sekolah dapat menghadapi tantangan ini dalam upaya anti-radikalisme? A. Menghukum siswa-siswa tersebut secara tegas sebagai peringatan. B. Mengisolasi siswa-siswa tersebut dari lingkungan sekolah. C. Mengabaikan perilaku siswa-siswa tersebut dan berharap mereka berubah sendiri. D. Melaporkan siswa-siswa tersebut kepada pihak berwenang. E. Membentuk kelompok diskusi dan dialog untuk mendorong pemahaman yang lebih luas dan toleransi. Jawabannya E. Membentuk kelompok diskusi dan dialog untuk mendorong pemahaman yang lebih luas dan toleransi. Anda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam penilaian bulanan periode tertentu karena ada satu proyek bersama yang gagal. Menurut Anda, penyebabnya adalah A. Kesalahan teman-teman saya karena gagal dalam satu proyek bersama. B. Ada beberapa anggota tim yang kurang kompeten di bidang tertentu. C. Kurang adanya komunikasi yang baik dalam tim. D. Saya kurang aktif dalam mengerjakan proyek tersebut. E. Setiap anggota kurang aktif dalam mengerjakan proyek tersebut. Jawabannya E. Setiap anggota kurang aktif dalam mengerjakan proyek tersebut. Anda melihat atasan Anda mengklaim tugas yang Anda kerjakan sebagai hasil dari pekerjaannya. Sikap Anda adalah A. Melakukan cross-check kepada atasan tentang hasil pekerjaan saya tersebut. B. Menceritakan kejadian tersebut ke rekan kerja. C. Menanyakan alasan atasan saya mengklaim hasil pekerjaan saya. D. Marah dan meminta atasan untuk tidak mengklaim hasil pekerjaan saya. E. Membiarkan hal tersebut. Jawabannya A. Melakukan cross-check kepada atasan tentang hasil pekerjaan saya tersebut. Anda mendengar cerita dari rekan kerja Anda bahwa atasan Anda tidak suka dengan Anda sehingga sering menjelek-jelekan Anda. Sikap Anda adalah A. Menanyakan kepada atasan saya alasan mengapa tidak suka dengan saya. B. Berusaha menerima dan belajar menjadi lebih baik lagi. C. Melakukan introspeksi diri, kira-kira apa yang menjadi alasan atasan tidak suka dengan saya. D. Cuek karena setiap orang punya penilaian pribadi. E. Menanyakan kepada rekan-rekan saya, kira-kira apa yang menyebabkan atasan tidak suka dengan saya. Jawabannya B. Berusaha menerima dan belajar menjadi lebih baik lagi. Dalam sebuah acara budaya di kota, seorang peserta bernama Milna memperhatikan bahwa ada sekelompok orang yang sering mengucilkan peserta lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Bagaimana Milna dapat bertindak untuk mempromosikan keragaman budaya dan mengurangi perilaku diskriminatif tersebut? A. Menghindari acara budaya tersebut agar tidak terlibat dalam konflik. B. Bergabung dengan kelompok yang mengucilkan peserta lain sebagai bentuk solidaritas. C. Meminta bantuan dari panitia acara untuk menyelesaikan masalah tersebut. D. Membentuk kelompok diskusi dan dialog untuk mendorong pemahaman dan toleransi. E. Mencela dan menyindir anggota kelompok yang melakukan diskriminasi secara terbuka. Jawabannya D. Membentuk kelompok diskusi dan dialog untuk mendorong pemahaman dan toleransi.
Di sebuah perusahaan multinasional, terdapat beragam karyawan dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Bagaimana perusahaan dapat mempromosikan keragaman dan inklusi dalam lingkungan kerja? A. Melakukan segregasi karyawan berdasarkan latar belakang sosial budaya. B. Mengabaikan perbedaan sosial budaya dan menganggapnya sebagai masalah pribadi karyawan. C. Memberikan pelatihan dan workshop tentang keragaman dan inklusi kepada karyawan. D. Memperkerjakan hanya karyawan dengan latar belakang sosial budaya yang serupa. E. Menghadirkan konflik sosial budaya dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan keberagaman. Jawabannya C. Memberikan pelatihan dan workshop tentang keragaman dan inklusi kepada karyawan. Anda seorang admin di suatu toko dan diminta untuk melakukan pendataan stok barang setiap 1 bulan sekali. Saat Anda melakukan pendataan pada bulan tertentu, Anda mendapatkan hasil bahwa ada barang yang jumlahnya kurang dari seharusnya. Sikap Anda adalah A. Mengubah data agar sama dan membiarkan barang hilang. B. Membiarkan data salah. C. Melaporkan data sesuai dengan kenyataan bahwa adanya perbedaan data. D. Menginformasikan kepada atasan tentang data yang ditemukan. E. Mengubah data dan memberikan keterangan adanya perbedaan data. Jawabannya C. Melaporkan data sesuai dengan kenyataan bahwa adanya perbedaan data. Anda diminta oleh atasan Anda untuk merapikan suatu data yang akan digunakan dalam rapat minggu depan. Sikap Anda adalah A. Tidak mengerjakan karena masih lama. B. Membuat daftar prioritas dan mengerjakannya segera mungkin. C. Mengiyakan tetapi mengerjakannya saat mendekati hari rapat. D. Segera melaksanakannya. E. Melakukannya di awal minggu depan saja. Jawabannya B. Membuat daftar prioritas dan mengerjakannya segera mungkin. Anda seorang akuntan dan salah satu tugas Anda adalah membuat laporan pajak. Anda diminta oleh rekan kerja Anda untuk mengubah jumlah laporan yang Anda kerjakan agar tidak kena pajak tinggi. Sikap Anda adalah A. Tetap mengerjakan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. B. Menanyakan kepada rekan kerja saya alasan meminta mengubahnya. C. Menanyakan kepada atasan tentang apa yang perlu dilakukan. D. Mempertimbangkan permintaan rekan kerja saya. E. Mengubahnya sesuai permintaan rekan kerja saya. Jawabannya A. Tetap mengerjakan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Anda sedang dalam perjalanan bisnis dan menuju ke salah satu tujuan karena waktu dan tempat sudah dijadwalkan sebelumnya. Ada salah satu rekan kerja yang mengajak untuk mampir dulu ke pusat oleh-oleh. Sikap Anda adalah A. Menuruti ajakan rekan kerja saya karena melewati pusat oleh-oleh tersebut. B. Mencoba memperkirakan apakah waktu yang ada cukup untuk mampir dulu ke pusat oleh-oleh. C. Mempertimbangkan ajakan rekan kerja tersebut. D. Tetap melanjutkan perjalanan ke tujuan awal. E. Menuju ke tujuan utama lalu setelahnya baru pergi ke pusat oleh-oleh. Jawabannya D. Tetap melanjutkan perjalanan ke tujuan awal.